Jadi amal ibadah itu tidak bisa menyelamatkan orang dan tidak ada caranya dan jalannya untuk mendapatkan keselamatan selain tidak ada caranya mendapatkan keselamatan melalui yang namanya perbuatan baik. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kekristenan. Itu kekristenan. Kekristenan itu logis. Karena apa? Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya doktrin penebusan atau pendamaian itu menjadi kelanjutan dari yang namanya dosa ini, problem of sin ini. Ya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah sebuah statement yang clear dari Yesus Kristus tentang dirinya. Bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Perhatikan kata tebusan ini. Apa tebusannya? Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata tebusan? Nah, itu ada hubungannya dengan yang namanya budaya penebusan atau atonement di Perjanjian Lama. Teman-teman, apa hubungannya atau apa yang jadi kultur orang-orang Yahudi? Kita harus mengerti bahwa di dalam kultur Yudaisme itu ada yang namanya Yom Kippur. Apa itu Yom Kippur? Yom Kippur itu adalah Yom Kafar. Yom, hari, Kafar itu menutup atau pendamaian. Atau diterjemahkan secara meaning sebagai pendamaian. Makanya penebusan dan pendamaian itu satu kata dari bahasa Inggris atonement. Dan atonement itu sebenarnya kalau kita lihat secara etimologi at one man. Jadi atonement itu adalah penyatuan, pendamaian. Yang tadinya terpisah disatukan. Kita balik ke sini ya. Nah, berbicara tentang pendamaian, Anda bisa lihat itu konsep di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 20, pasal 16 dan pasal 23. Di mana atonement atau pendamaian itu adalah ketika umat Israel itu bisa berjumpa Tuhan setahun satu kali. Kenapa 1 tahun 1 kali? Karena memang secara kultur demikian. Saking Tuhan itu kudus dan umat Israel berdosa, makanya umat Israel bisa ketemu Tuhan melalui imam besar perantaranya, imam besar, itu 1 tahun 1 kali. Dan di dalam pertemuan itu, dilakukan yang namanya ritual penyucian, melibatkan pencurahan dan pemercikan darah kurban. Anda bisa melihat tipologi ini dari sepanjang perjanjian lama. Misalnya ketika Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, terus kemudian ketika mereka telanjang, Tuhan memberikan resolusi terhadap ketelanjangan mereka dengan memberikan baju dari kulit binatang. Dan Anda tahu kalau baju dari kulit binatang itu berarti melibatkan pencurahan darah. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa makna dari pengorbanan itu adalah menutup dosa manusia, menutup malunya manusia. Anda juga bisa melihat tipologi itu ketika Abraham diminta untuk kemudian mengorbankan Ishak. Tapi kemudian Ishak ya, bukan Ismail, jelas ya, clear ya, nggak usah bikin konspirasi aneh-aneh di sini. Jadi Abraham mengorbankan Ishak dan kemudian ketika Tuhan melihat Abraham betul-betul mau tiada keraguan dan dia dianggap beriman, maka Tuhan kemudian memberikan yang namanya substitusi, yaitu ada domba yang tersangkut, domba jantan. Jadi ada substitusi, ada pengganti. Itu yang disebut tebusan. Jadi Ishak diselamatkan oleh pengorbanan seekor domba. Nah, Anda bisa melihat tipologi selanjutnya itu ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian kematian anak sulung di setiap rumah itu digantikan dengan pengorbanan atau darah anak domba. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah di dalam kultur Yudaisme ada yang namanya darah kurban. Nah, darah kurban binatang itulah yang kemudian menutup dosa manusia.
Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku memberikan darah itu padamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Perhatikan itu. Jadi ada konsep kematian, dosa itu ditutup, ditebus sama yang namanya darah. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11. Nah, ini adalah cara memahami pendamaian. Dan ketika hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian itu, kata Yom Kippur, Yom hari Kippur dari kata kafar, ya, menutupi, atau konsep darah yang menutupi itu maksudnya konsep darah itu menutupi dosa. Jadi dosanya bangsa Israel itu ditutupi oleh pengorbanan kurban. Itu makna dari Yom Kippur gitu ya. Nah, Anda akhirnya bisa mengerti ini ketika ada seekor domba yang kemudian dikorbankan. Sebenarnya ada dua. Yang satu dikorbankan, darahnya diambil untuk menutupi dosanya imam besar bangsa Israel, dan yang satu itu diusir keluar, ditinggalkan di luar. Makanya kita tahu Yesus kemudian di kayu salib mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Karena dia dibuang keluar. Dibuang seperti Azazel. Atau domba yang dikorbankan itu. Nah, akhirnya karena darah itu tercurah, makanya manusia bisa datang menghadap Tuhan. Itu konsepnya. Jadi penebusan atau atonement atau penyatuan kembali manusia dengan Tuhan karena dosa yang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, karena dosa manusia tidak bisa mengkompensasinya dengan perbuatan baik, manusia tidak mampu dengan amal ibadah menyelamatkan dirinya, maka manusia butuh pengorbanan. Itu konsep Yudaisme. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menjadi kurban sekali untuk selamanya. Itu cara orang Kristen memahami penebusan atau atonement, ya. Jadi kematian Yesus itu di dalam bagian ini dipahami sebagai cara Tuhan untuk kemudian memberikan atau melayakkan manusia untuk bisa diselamatkan. Dan kalau Anda paham maksud saya dari tadi ketika ngomong dosa itu membuat manusia binasa, membuat manusia menjadi terpisah dari Tuhan, maka antitesis dari dosa atau keselamatan itu adalah ketika manusia bisa kembali kepada Tuhan. Dan melalui Yesus Kristuslah kita menemukan keselamatan. Jadi apa itu keselamatan? Keselamatan adalah ketika di Roma pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 mengatakan, manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi Paulus itu menyebutkan bahwa kematian Yesus Kristus itu kemudian memberikan keselamatan. Dan keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah ketika kita menyalibkan manusia lama, kita mati bagi dosa, dan kita hidup baru. Hidup baru itu apa? Itulah diselamatkan. Kita menghambakan diri kepada Tuhan. Itu keselamatan. Makanya di dalam 2 Korintus 5 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu loh penebusan. Jadi ini bukan soal masalah tanggung-tanggungan dosa yang dipahami secara dangkal, dipahami secara cetek oleh non-Kristen. Tetapi ini adalah soal bagaimana Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya. Dan dia memberikan Yesus Kristus sebagai kurban itu. Nah, orang Kristen melihat bagaimana Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita menjadi kurban pengganti, penebus, pendamaian bagi kita orang Kristen. Itu akhirnya membuat orang Kristen itu tersadarkan bahwa kasih karunia Tuhan atau kebaikan Tuhan itu tidak boleh diresponi dengan serampangan, tapi harus diresponi dengan hati yang bersyukur, pertobatan. Begitu cara memahaminya, ya. Terima kasih untuk Budiman, Tuhan berkati, thank you berkatnya, dan welcome to Queen sebagai support, ya. Tuhan berkati. Begitu, ya. Nah, jadi nah, jadi Anda bisa melihat bahwa kekristenan itu kedalaman teologinya tuh demikian. Kekristenan itu tidak memahami teologinya secara serampangan.
Dan dari sini Anda akhirnya bisa paham bahwa keselamatan itu bukan soal masuk surga bagi orang Kristen. Tapi keselamatan itu adalah soal hidup baru. Keselamatan itu adalah soal bagaimana satu kehidupan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang datang menunjukkan kepada kita apa itu kasih, menunjukkan kepada kita apa itu kebenaran, menunjukkan pada kita apa itu kerendahan hati, menunjukkan kepada kita apa itu kerajaan sorga. Kita akhirnya mampu untuk menghidupi keselamatan itu yang tadinya hidup bagi dosa, hidup bagi diri sendiri, hidup untuk melayani hawa nafsu, akhirnya kita hidup bagi Kristus. Itulah keselamatan. Nah, dari situ kita akhirnya mengerti bahwa kekristenan itu unik di sana. Nah, penjelasan saya ini saya tahu bahwa dalam dan doktrinal, ya. Tetapi ketika ngomong doktrinal, saya tidak ngomong ngawang-ngawang, tapi saya pakai logika. Dan apa yang menjadi pengajaran orang Kristen itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasionalitas, seperti yang tadi saya tunjukkan. Bagaimana konsep dosa itu tidak bisa kita pakai konsep fitrah. Kita hargai kalau mereka mau percaya itu silahkan. Tetapi kalau sebagai orang Kristen, secara rasional, kita tidak bisa menggunakan konsep fitrah untuk menjelaskan keberadaan realitas semua manusia punya hawa nafsu, sifat dosa. Jadi, semua manusia seperti apa yang dikatakan oleh Roma, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. It's fixed. Dan bagaimana cara menyelamatkan dirinya, manusia tidak bisa pakai perbuatan baik. Tadi logikanya saya sudah kasih di atas, ya.